penyajian himpunan dalam bentuk diagram Venn. Kemudian kita akan belajar mengenai operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan itu ya yang mau kita pelajari yang pertama adalah ya irisan. Ya, irisan. Operasi yang pertama adalah irisan atau disebut intersection. Ya. Yang namanya irisan ini ada kaitannya dengan himpunan bagian, ya. Jadi dikatakan beririsan karena ada dua himpunan yang memiliki anggota yang sama, ya. Itu materi kita di hari Selasa yang lalu, himpunan bagian, ya. Jadi misalnya ada himpunan A, di mana himpunan A ini beranggotakan 2, 3, 5. Oke. Kemudian ada himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8. Oke. Nah, ada anggota yang sama antara dua himpunan ini. Oke. Ada dua anggota yang sama antara dua himpunan ini. Jadi yang namanya operasi irisan ini adalah kalau ada anggota yang sama di A maupun di B, ya. Ada anggota yang sama di A maupun di B. Nah, cara penyajiannya dalam diagram Venn ya, ini himpunan semesta. Nah, kalau dia beririsan, ya, bisa seperti ini. Oke, kalau dia beririsan bisa seperti ini gambar diagram Venn-nya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Ya, bilangan berapa yang sama atau yang ada di himpunan A maupun yang ada di himpunan B? Mari kita cek. Yes, 2. Maka 2 ini kita letakkan di tengah-tengah. Ingat ya, pakai ada tanda dotnya. Oke, 2 merupakan irisan, ya, menjadi anggota yang menghubungkan antara A dan B. Kemudian kita tuliskan anggota yang tidak sama pada masing-masing himpunannya, ya. Anggota yang tidak sama kita tulis di masing-masing himpunannya. 3, 5. Kemudian di anggota B, himpunan B, 4, 6, 8. Oke, 4, 6, 8. Jadi saya ulangi lagi, yang menjadi irisannya adalah 2. Oke, saya kasih lagi contoh. Misalnya, ya, ada himpunan, ya, himpunan semesta, yaitu bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian P adalah himpunan bilangan prima 2, 3, 5, 7. Oke, 2, 3, 5, 7. Kemudian Q adalah himpunan bilangan ganjil. Oke, himpunan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Nah, ada nggak anggota yang sama di antara himpunan P dan Q? Ya, S ini apa? Himpunan semesta. Oke. Nah, cara menggambarnya bagaimana? Kita buat gambarnya. Ini P, ini Q. Angka yang sama yang ada di P dan di Q. Ya, angka yang sama yang
4 kita masukkan di luar, ya. 4, 6, 8, 10. Oke, jadi kalau himpunan semesta, ya, anggota himpunan semesta jika tidak ada di P dan tidak ada di Q, maka dia ditulis di luar lingkaran. Oke, anggota himpunan semesta yang tidak terdaftar di himpunan P atau himpunan Q, maka dituliskan dia di luar lingkaran himpunannya, ya, di luar lingkaran ini, ditulis di luar lingkaran ini. Oke, jadi seperti angka 6, angka 4, angka 10 kan tidak ada di P maupun di Q, maka kita tulis di luar. Bisa? Jadi yang mana himpunan semesta? Kalau ditanya himpunan semesta berarti semua angka-angka yang ada di dalam persegi ini, ya. Himpunan semesta berarti angka-angka yang semua yang ada di himpunan ini. Oke, entah itu di himpunan P saja, entah itu di himpunan Q saja, atau di luar lingkaran. Itulah yang namanya semesta. Tapi kalau ditanya anggota himpunan P, maka yang ada di lingkaran P saja. Kalau ditanya anggota himpunan Q, berarti yang ada di lingkaran Q. Oke, bisa? Nah, itu irisan. Yang kedua gabungan. Oke, yang kedua gabungan atau bahasa matematikanya union. Oke, nah irisan. Oke, ini sorry sedikit lagi ya. Irisan lambangnya seperti ini ya. A iris B, ya. A iris B berarti angka yang sama tadi 2. Oke, maka A iris B anggotanya yaitu hanya 2. Kalau yang di sini tadi P iris Q anggotanya siapa saja? 3, 5, 7. Kalau ditanya berapa banyak P iris Q, berarti N. N P iris Q sama dengan 1, 2, 3. Ada 3 anggotanya. Oke. Nah, kalau gabungan, ya, kalau gabungan misalnya ada himpunan T, A, B, C, kemudian himpunan O, ada B, C, D, E, F. Oke, B, C, D, E, F. Nah, kalau dibilang gabungan P gabung Q, artinya gabungan adalah anggota himpunan, anggota kedua himpunan itu dijadikan menjadi satu. Oke, jadi digabungkan dia. Tapi ingat, kalau sudah menjadi anggota di himpunan yang satu, dia hanya sekali penulisan saja. Artinya tidak boleh 2 kali penulisan, cukup sekali penulisan. Jadi kalau dibilang P gabung Q, berarti A, B, C, D, E, F. Ya, jadi ini dia P gabung Q, A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, kalau di dalam gambarnya berarti yang namanya, kalau ini tadi irisan ya, yang di tengah saja irisan. Tapi kalau dia gabungan, ya, kalau dibilang gabungan berarti semuanya. Di sini tadi yang irisannya di sini B dan C, B, C. Oke. Kalau di sini P-nya saja berarti A, Q-nya saja berarti D, E, F. Oke. Nah, yang gabungan yang mana? Gabungan semuanya. Yang di P saja, yang irisan, dan yang Q saja.
Oke, itulah namanya gabungan. Saya ulangi, kalau gabungan tinggal disatukan saja semua anggota himpunannya, tapi hanya satu kali penulisan untuk anggota yang sama, hanya satu kali penulisan saja. Nah, setelah gabungan, ya, oke, ini kita cari dulu NP gabung Q. Berarti ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggotanya. Oke. Kita masuk setelah gabungan selisih. Ya. Yang ketiga selisih. Nah, selisih kalau kita masih berbicara himpunan P gabung Q ini, ya, penulisan selisih begini. P kurang Q. Artinya apa? Artinya ini adalah himpunan P, ya, tanpa Q, ya. Himpunan P tanpa Q. Ya. Kita lihat. Ini tadi P. Ya, saya gambar lagi ya. Tadi yang irisannya tadi B dan C. Ini yang A, P, Q, A, yang O, sorry ya, kita ganti tadi O. Ini O. O tadi dia D, E, F. Oke, saya ulangi. P kurang Q, ya. Artinya himpunan P, anggota P tanpa O, ya. Anggota P tanpa O. Jadi P kurang O yaitu anggota P tanpa O. Kita lihat himpunan, kalau dibilang anggota himpunan P, anggota himpunan P tutup Q-nya. A, B, C. B, C termasuk anggota himpunan P? Yes, benar. Kalau dibilang anggota Q, tutup lingkaran P. Sorry, bukan Q, O, ya. Anggota himpunan O, B, C, D, E, F. Oke? Nah, tapi kalau dibilang anggota P tanpa O, berarti tutup yang kena O. Tinggal siapa? A. Ya. Jadi kalau bilang P tanpa O, berarti dia hanya anggota di himpunan P saja. Tidak boleh dia menjadi anggota di O juga. Lihat ya, B dan C menjadi irisan. B dan C menjadi irisan. B, C ini anggota di P, iya. Anggota di O juga iya. Nah, kalau dibilang P tanpa O, berarti hanya menjadi anggota di P, yaitu A. Nah, kalau dibilang O tanpa P, ya, O tanpa P, ya, O tanpa P, berarti yang ada hanya di O saja, di P nggak usah ada. Yang hanya ada di O saja, berarti D, E, F. Bisa ya? Jadi kalau lihat huruf pertamanya yang diminta apa? Kalau dibilang P tanpa O, berarti lihat yang himpunan P saja. Kalau O tanpa P, berarti lihat yang hanya di himpunan O saja. Oke? Jadi tergantung huruf pertama yang muncul. Itulah namanya selisih. Nah, kalau yang di sini misalnya, ya, misalnya A tanpa B. A tanpa B berarti himpunan yang hanya ada di A dan tidak ada di B. Tutup lingkaran B. Berarti angka berapa aja yang ada di A? 3 dan 5. 3 dan 5. Oke? Bisa? Yes. Sekarang setelah selisih kita masuk komplement. Ya. Nomor 4. Komplement. Nah, komplement
C, E, D, C, E, D, F. Sudah. C, E, D, C, D, E. Ini saya buat C, D, E. Biar enak ya. C, D, E. Oke. Nah, kalau kita gambarkan ini R, ini T. Kita cari dulu yang irisannya. Oke? Huruf apa aja yang ada di himpunan R dan T yang sama? C. Oke? C dan E. C, E. Kemudian kita tulis masing-masing anggota yang hanya ada di R. Yang hanya ada di R berarti A. Yang hanya ada di T berarti D, F. Oke? D, F. Nah, sisanya yang di semesta. Yang semesta. B, A, B, C, D, E, F, G, H. Oke? Yang ada di semesta semuanya. Lihat, semesta itu adalah semua himpunan, semua anggota, semua huruf, semua angka atau bilangan yang ada di persegi ini. Itulah semesta. Nah, jika ada himpunan di semesta, tidak ada di R atau di T, ya, di himpunan yang lain, maka dia ditulis di luar lingkaran. Oke? Nah, kalau dibilang R komplement, oke, R komplement berarti anggota-anggota yang ditulis adalah anggota yang di luar himpunan R. Anggota yang di luar himpunan R. Ya, berarti tutup R-nya, termasuk yang irisan ditutup. Berarti anggotanya apa aja? D, F, kemudian yang di luar B, G, H. Oke? D, F, B, G, H. Kalau dibilang T komplement, berarti anggota yang ditulis adalah anggota yang di luar himpunan T. Tutup T-nya, sekalian irisannya. Berarti A, B, G, H. Inilah dia, T komplement. Oke? Bisa? Iya, ini sangat mudah. Harapannya kamu bisa memahami, tapi jika tidak pun kamu boleh tanya Miss, chat Miss. Sekali lagi saya ulang, kalau dibilang irisan berarti yang diambil adalah anggota yang sama saja. Ya, anggota yang sama saja. Kalau dibilang gabungan berarti semua anggota himpunan digabungkan penulisannya. Oke? Semua anggota yang ada di 2 himpunan atau 3 himpunan digabungkan penulisannya. Oke? Nah, kalau dibilang selisih, ya, kalau dibilang selisih, ingat yang ditulis hanyalah hanya anggota di himpunan tertentu. Kalau dia dibikin P tanpa O, berarti yang ditulis adalah hanya anggota P saja. Tidak boleh ditulis anggota yang ada di O juga. Oke, irisan tidak boleh ditulis. Kalau